Fase sistem zat murni memiliki struktur molekul tertentu yang homogen seluruhnya dan saling terpisahkan antar fase lainnya oleh batas tertentu. Dalam contoh percobaan ini, akan kita ubah cairan air menjadi uap air dengan menambahkan panas secara konstan pada tekanan yang juga dijaga konstan. Selama percobaan, akan kita rekam suhu seiring waktu. Lalu kita cermati konversi dari fase cair menjadi uap beserta perubahan laju suhu seiring waktu. Mari kita cermati dampak penggunaan tekanan piston yang berbeda terhadap proses konversi cairan menjadi uap beserta perubahan suhu dalam silinder selama pemanasan. Garis horizontal ini menandakan garis isotermal saat cairan terkonversi menjadi uap dan membentuk campuran cair uap. Nah, selama masih berbentuk campuran, maka tidak terjadi kenaikan suhu. Di sini nampak, pada tekanan yang lebih tinggi, maka suhu yang bisa dicapai untuk cairan baru mengalami perubahan fase juga semakin tinggi. Nah, jika uji coba tadi kita variasikan dengan lebih banyak tekanan piston, lalu kita hubungkan titik-titik saat kemiringan laju suhu berubah, maka akan nampak batas antar fase pada suhu dan waktu tertentu. Dengan cara serupa, mari kita cermati dampak penggunaan tekanan piston berbeda terhadap volume spesifik sistem selama pemanasan. Saat suhu naik, cairan akan sedikit mengembang. Volume spesifiknya meningkat ditandai naiknya piston. Saat cairan mulai berubah fase menjadi uap, volumenya akan mengembang semakin cepat. Di sini nampak, pada tekanan piston yang lebih besar, maka peningkatan volume spesifik semakin lambat. Jika lebih banyak variasi tekanan piston digunakan, lalu titik-titik saat kemiringan laju volume berubah dihubungkan, maka akan nampak batas antar fase pada volume dan waktu tertentu. Dengan memplot data tekanan versus suhu dari suatu sistem multifase, kita akan memperoleh 3 garis pembatas antar fase yang lebih umum dikenal sebagai diagram fase. Garis 1 memisahkan wilayah fase padatan dari wilayah fase uap. Garis ini berisi pasangan data tekanan suhu saat padatan dan uap berada dalam bentuk campuran. Garis 2 memisahkan keadaan fase padatan dari keadaan fase cair. Sedangkan apa yang ada tepat di sepanjang garis ini adalah keadaan campuran padatan dan cair. Garis 3 memisahkan keadaan fase cair dari keadaan fase uap. Keadaan yang tepat berada pada garis ini adalah keadaan zat dalam wujud campuran cair dan uap. Terdapat dua titik istimewa pada diagram fase padat uap cair. Titik 1 keadaan triple point. Di sini semua tiga fase zat, cair, padat, uap bisa muncul secara bersamaan dalam suatu kesetimbangan. Keadaan ini sering dipakai untuk mendefinisikan skala suhu secara praktis. Titik 2 keadaan titik kritis. Pada tekanan dan suhu yang lebih tinggi dari tekanan dan suhu titik kritis,
kita mustahil membedakan mana fase cair dan fase uap. Sublimasi adalah suatu proses isobarik saat suatu padatan berubah langsung menjadi uap. Saat cairan dikatakan membeku, maka cairan tersebut langsung berubah menjadi padat. Padatan dikatakan telah meleleh saat dia berubah menjadi cairan. Ketika cairan berubah menjadi uap pada tekanan konstan, cairan dikatakan telah mendidih atau menguap. Ketika uap berubah menjadi cairan pada tekanan konstan, prosesnya dinamai kondensasi. Keadaan suatu sistem multifase dapat dengan mudah dianalisis memakai diagram keadaan tekanan versus volume spesifik, seperti yang tergambar berikut. Berikut adalah beberapa istilah paling umum terkait dengan perubahan fase yang diilustrasikan dalam diagram keadaan tekanan versus volume spesifik. Ada titik kritis, garis cair jenuh, garis uap jenuh, wilayah campuran, wilayah cair terkompresi, wilayah uap superheated atau uap kering. Dalam diagram keadaan tekanan versus volume spesifik, proses isobarik dapat digambarkan sebagai garis horizontal, proses isohorik atau isometrik sebagai garis vertikal, sedangkan proses isotermal digambarkan sebagai alur garis merah yang sama. Misalnya di sini kita menemui adanya 3 garis isotermal. Ciri khas tabel properti termodinamika adalah saling menghubungkan data antara properti tekanan, suhu, volume spesifik, energi internal spesifik, entalpi spesifik, dan entropi spesifik dari suatu fluida baik sebagai campuran jenuh maupun fase tunggal. Berikut gambaran tabel jenuh untuk air. Dinamakan demikian karena menunjukkan properti pada setiap keadaan yang tepat dilewati garis. Volume spesifik, satuannya adalah meter kubik per kilogram. Energi internal spesifik dan entalpi, satuannya adalah kilojoule per kilogram. Sedangkan entropi spesifik, satuannya adalah kilojoule per kilogram Kelvin. Mari kita gunakan tabel jenuh air untuk mencari tekanan sistem saat air menguap di suhu 11 derajat Celcius. Menguap artinya sistem sedang mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap, sehingga sistem berisi campuran jenuh air dan uap. Mari kita gunakan lagi tabel jenuh air untuk mencari energi internal spesifik saat air mendidih di suhu 12 derajat Celcius. Mendidih artinya air tepat mulai menguap, sehingga kita gunakan suhu 12 derajat Celcius, kita tarik ke kanan hingga ketemu UF. Energi internal spesifik untuk uap air yang mengembun didasarkan saat seluruh air tepat telah berubah menjadi uap atau UG. Tabel jenuh air dapat digunakan untuk mencari perubahan entalpi selama konversi fase cair menjadi uap. Nilainya adalah selisih antara Hg dengan Hf, atau setara dengan Hfg. Istilah kualitas hanya ada jika sistem terdiri dari campuran dua fase. Kualitas menunjukkan rasio massa fase uap terhadap massa total sistem campuran. Dalam campuran dua fase, setiap fase bersifat independen dari fase lainnya, tidak saling ganggu. Nilai sembarang properti ekstensif sistem adalah jumlah dari properti ekstensif masing-masing fase. Properti ekstensif fase cairan adalah perkalian properti spesifik cairan jenuh dengan massa fase cairan dalam sistem. Begitu juga, properti ekstensif fase uap adalah hasil kali antara massa uap sistem dengan properti spesifik uap jenuhnya. Di sini dicontohkan,
cara mencari salah satu nilai properti ekstensif, yaitu volume. Berbekal konsep kualitas, kita cari energi internal spesifik suatu sistem campuran jenuh 20% saat tekanan 400 kPa. Berbekal volume spesifik dan tekanan jenuh, kita bisa menghitung kualitas, untuk kemudian dipakai mencari nilai energi internal spesifik. Dalam kondisi umum, bukan pada tekanan ekstrim, properti cairan terkompresi akan sama dengan properti cairan jenuh pada suhu yang sama dengan sistem. Ingat, yang kita gunakan adalah suhu, bukan tekanan. Ini adalah gambaran isi tabel untuk fase tunggal, bukan campuran. Misalkan untuk fase uap kering, superheated. Suhu di baris pertama adalah suhu jenuh pada tekanan tertera. Kita gunakan tabel properti uap superheated untuk mencari nilai entalpi spesifik air pada 300 kPa 250 derajat Celcius. Dengan tabel yang sama, kita cari suhu pada tekanan 300 kPa dan entropi spesifik 7,07 kJ per kilogram Kelvin. Ada zat murni yang punya lebih dari satu tabel properti, tergantung fasenya. So, agar milih tabelnya betul, kita harus tahu dulu fase sistemnya. Jika fase tidak diketahui, kita bisa gunakan suhu sistem yang dibandingkan dengan suhu jenuhnya pada tekanan yang sama untuk mencari fase. Jika suhu sistem kurang dari suhu jenuhnya, maka sistem berupa fase cair sepenuhnya, subcool. Jika suhu sistem lebih dari suhu jenuhnya, maka sistem ada dalam fase uap sepenuhnya, superheated. Lebih lanjut, agar betul memilih tabel saat mencari nilai properti tertentu, kita bisa menggunakan nilai properti sistem yang diketahui dan dibandingkan dengan nilai properti pada keadaan cair jenuh maupun uap jenuhnya pada tekanan yang sama. Saat properti sistem kurang dari properti cair jenuhnya, maka sistem berada dalam fase cair sepenuhnya. Saat properti sistem berada di antara properti cair jenuh dan uap jenuhnya, maka sistem berada dalam fase campuran. Dan jika properti sistem lebih dari properti uap jenuhnya, maka sistem berada dalam fase uap sepenuhnya. Selama molekul gas hanya berinteraksi satu sama lain melalui tumbukan acak, gas memenuhi keadaan bersamaan gas ideal. Namun, jika gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antar molekul sudah mulai signifikan, gas tidak lagi berperilaku sebagai gas ideal, dan kondisi tersebut terjadi saat gas mulai dapat berubah fase menjadi cairan atau yang lain. Gas biasa pun dapat berperilaku mirip gas ideal jika memiliki tekanan sepertiga kali dari tekanan kritisnya atau bersuhu 2 kali dari suhu kritisnya. Persamaan gas ideal memiliki bentuk lain yang didasarkan pada massa gas dengan nilai konstan gas R berbeda-beda tiap jenis gas, tergantung berat molekulnya. Persamaan ini saling menghubungkan properti tekanan, volume spesifik, dan suhu selama gas mengalami proses. Persamaan gas ideal menjadi lebih sederhana pada kondisi tertentu, seperti isotermal, isobarik, isohorik, dan politropik. Pada gas ideal, perubahan tekanan terkait erat dengan perubahan volume, yang untuk kondisi isentropik tidak ada aliran kalor, dipengaruhi oleh indeks N atau rasio panas jenis isobar terhadap panas jenis isohorik. Banyak gas non-ideal dapat dianalisis memakai faktor kompresibilitas Z. Faktor kompresibilitas membuat persamaan gas ideal dapat disesuaikan untuk mengevaluasi keadaan gas non-ideal.
Prinsip penyesuaian keadaan memungkinkan cukup digunakan satu diagram kompresibilitas umum Z untuk berbagai jenis gas. Ketika nilai faktor kompresibilitas Z mendekati 1, gas non-ideal sekalipun dapat dianggap sebagai gas ideal. Hal ini terjadi ketika tekanan gas sangat kecil, sepertiga kali tekanan titik kritisnya, atau ketika suhunya sangat tinggi, 2 kali suhu titik kritisnya. Kita coba gunakan faktor kompresibilitas Z untuk mencari volume spesifik gas propan dengan menggunakan persamaan gas ideal. Properti entalpi adalah kombinasi matematis dari energi internal, tekanan, dan volume. Properti ini sangat berguna saat nanti kita menganalisis sistem volume kontrol. Panas jenis adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat pada bahan sejumlah 1 satuan massa. Untuk analisis, kita kenal dua panas jenis, satu untuk volume konstan, energi hanya berupa energi internal tanpa kerja, dan satu lagi untuk tekanan konstan, energinya berupa energi internal plus kerja, disebut juga entalpi. Ketika sistem tertutup, mengalami proses isobarik maupun isohorik, panas jenis adalah jumlah panas, Q, yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari satu satuan massa sebanyak 1 derajat. Nilai energi internal spesifik maupun entalpi gas ideal merupakan fungsi dari suhu gas ideal. Sedangkan nilai panas jenis yang hanya tergantung properti suhu, alih-alih menjadi turunan parsial, panas jenis justru merupakan turunan utuh energi terhadap suhu. Oleh karena itu, panas jenis baik pada volume konstan maupun tekanan konstan dapat digunakan untuk menghitung energi internal spesifik maupun perubahan entalpi. Hasil integral dari panas jenis gas ideal umumnya sudah ditabulasikan secara lengkap dalam tabel properti gas ideal sebagai fungsi dari suhu. Kita gunakan teknik pengintegralan kerja PDV yang dipadukan dengan persamaan gas ideal untuk mencari jumlah kerja yang dihasilkan akibat perubahan suhu selama tekanan konstan. Di kondisi serupa, kita gunakan tabel properti gas ideal untuk mencari jumlah panas berpindah penyebab suhu berubah selama tekanan konstan. Ada panas masuk, lalu ada kerja keluar. Yang tersisa adalah energi internal. Coba ingat lagi, kombinasi energi dalam dengan kerja PDV disebut juga entalpi. Dan entalpi bisa kita peroleh dari tabel properti gas ideal berdasarkan suhu. Untuk kondisi tertentu, nilai panas jenis konstan dapat dipakai mencari energi internal dan perubahan entalpi. Misal untuk kondisi ruang rigid, volume sistem tidak berubah isokorik, sehingga tidak ada kerja yang dihasilkan. Ingat, kerja adalah perkalian P dengan dV. Agar suhu berubah, dibutuhkan panas yang berpindah masuk ke sistem, yang nilainya setara dengan perubahan energi internal. Sehingga dalam soal ini, nilainya adalah hasil kali panas jenis C isokorik dengan perubahan suhu. Panas jenis gas ideal dan konstanta gas nilainya saling terkait, sehingga jika salah satu diketahui, yang lainnya juga bisa dicari tahu. Coba kita gunakan keterkaitan panas jenis dengan konstanta gas.
Di sini diminta mencari panas keluar sistem akibat penurunan suhu propan bervolume konstan. Tidak ada perubahan kerja, hanya perubahan energi internal, maka dipakai panas jenis isohorik CV. Di sini hanya diketahui nilai CP. Untuk mencari CV, kita butuh R. Dan untuk propen, nilai konstanta gas R-nya pada suhu 300 Kelvin dari tabel A1 adalah 0,1885 kJ per kilogram Kelvin. Karena cairan dan padatan sifatnya mampat, volume tetap dan tanpa menghasilkan kerja, maka energi internal spesifik dan entalpi nilainya sama. Dan panas jenis CP maupun CV juga akan sama. Untuk itu, kita cukup menggunakan istilah panas jenis C untuk zat cair dan padat. Saat dua atau lebih gas dicampur, setiap bagian akan punya suhu dan volume sama, tapi tekanan parsialnya berbeda. Pada campuran udara dan uap air, kelembapan relatif RH dipakai untuk menentukan tekanan parsial uap air. Dalam contoh berikut, tekanan parsial uap adalah hasil kali RH 60% dengan tekanan jenuh bersuhu 25 derajat Celcius 3,17 kPa. Kelembapan relatif adalah fraksi air maksimum yang terkandung dalam campuran udara uap air. Saat RH 100%, maka campuran udara telah jenuh dengan uap air dan tidak lagi dapat menampung tambahan air. Ini ditandai dengan fenomena tetesan embun maupun kabut. Ketika cairan tidak lagi cenderung menguap menjadi campuran gas, maka cairan telah mengalami kesetimbangan fase. Hal ini terjadi saat tekanan jenuh cairan sama dengan tekanan parsial uap pada campuran gas. Contohnya saat air dalam gelas berada dalam kesetimbangan dengan campuran gas berupa udara atmosfer, yang artinya air tidak lagi menguap. Ini bisa terjadi jika tekanan parsial uap air yang dimiliki udara atmosfer tersebut sama dengan tekanan jenuh air dalam gelas pada suhu tertentu. Di sini dapat dihitung tekanan parsial uap air dalam udara adalah 2,97 kPa. Dan nilai tersebut akan sama dengan tekanan jenuh air dalam gelas pada suhu 23 derajat Celcius. Cara serupa bisa digunakan untuk mengukur potensi penurunan suhu. Misal potensi suhu handuk basah yang dipakai saat kondisi udara sangat kering. Di sini terhitung tekanan jenuh air yang setimbang dengan tekanan parsial uap air adalah 0,64 kPa. Sehingga suhu jenuhnya bisa drop bahkan menjadi di bawah 5 derajat Celcius. Tentunya nilai ini masih akan dipengaruhi oleh laju perpindahan panas.